Halo, assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa yang semoga selalu dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu pada acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara hari ini bertema fikih waris dan problematika keluarga yang akan diisi oleh pemateri guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Taib, pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami membuka line telepon untuk bertanya melalui WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita meminta nasihat terlebih dahulu kepada Ustadz. Maka kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang lebih mulia bagi kita, sekalipun itu harta dan dunia semuanya, melebihi dari ilmu. Inilah nikmat yang paling besar. Inilah kunci kebahagiaan bagi kita semuanya. Kunci bagi kita untuk membuka gerbang kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Rasul SAW. Ilmu yang berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul SAW. Ilmu yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada umatnya semuanya. Inilah cahaya kehidupan. Dan inilah kehidupan yang hakiki. Inilah jaminan kebahagiaan itu. Tanpa ini, maka kita akan berada dalam kegelapan-kegelapan. Makanya, mencari ilmu ini sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Karena ini adalah iman. Karena ini adalah amal saleh. Karena ini adalah Islam kita. Tanpa ilmu, bagaimana ceritanya iman bisa akan tumbuh pada diri kita? Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa beramal saleh? Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah dan apa yang dibenci sama Allah? Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Tentu kita tidak akan mengetahuinya. Berarti kalau tanpa ilmu, apa yang menjadi pijakan dasar seseorang untuk beribadah dan beramal? Tentu jawabannya selain dari ilmu adalah hawa nafsu, bisikan syaitan. Itulah kejahilan.
Makanya para ulama mengartikan kejahilan itu adalah kekosongan. Benar, itu adalah kosong dari wahyu Allah, kosong dari Al-Quran dan petunjuk Rasulnya, kosong dari sebuah suri tauladan yang baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kosong memang, sehingga diisi oleh hawa nafsu. Karena hati ini ibarat tempat kayak mangkok, dia pasti harus diisi. Kalau tidak diisi dengan wahyu, pasti akan diisi oleh hawa nafsu yang berupa apa lagi kalau bukan dunia. Maka keinginan hati untuk berbuat, beramal, tapi tanpa ilmu, maka yang terjadi adalah tersesat dari jalan yang benar. Disinilah saudaraku sekalian, kita ini harus belajar ilmu. Kita harus mempelajari sedikit demi sedikit dari apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tapi kita harus hati-hati, kita harus mengambil ilmu dari siapa ya di era sekarang. Tentu kita makanan saja, kalau kita mau makan, kita memilih restoran yang kita yakin. Mau beli roti, kita memilih bakery yang kita yakini. Kita mau coba sana, coba sini, nggak mau, nggak usah. Saya nggak pernah makan di situ. Sini aja langganan saya. Ini langganan saya biasa makan di sini. Lantas bagaimana kalau ini masalah Islam kita? Ilmu ini Islam kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hati-hatilah, kata para ulama salaf dulu. Kita mengambil Islam kita ini sama siapa? Bukan hanya sekedar penampilan, gaya pakaian. Ya, semua bisa berpakaian seperti ini. Bisa berpakaian peci putih, jubah, kuku, dan sebagainya. Bisa. Tapi yang dilihat tentu bukan itu. Tentu yang dilihat adalah kapasitas dia, kompetensi dia. Ya, yang dia sampaikan, yaitu Al-Quran dengan penjelasan yang tepat, sunnah petunjuk Rasul SAW. Itulah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin. Kita selalu mengaminkan amin. Semoga kita berada di hidayah Allah itu. Jadi sampai kapan kita ini belajar? Seperti ditanya Imam Ahmad, sampai kapan? Sampai wafat. Ya. Sampai wafat kita terus belajar, terus belajar. Karena ini iman kita, berarti semakin kita belajar, imannya semakin tumbuh. Semakin belajar, semakin tumbuh. Semakin belajar, semakin tumbuh. Berarti amal solehnya semakin baik, semakin baik, semakin berada di atas jalan yang lurus, sirat mustaqim. Dia terus berjalan, nanti akan sampai pada tujuannya dengan mudah karena jalannya lurus, mudah. Akan sampai ke tujuannya, yaitu surga. Dan kelak di akhirat dia akan mudah juga berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah teguhkan kita untuk terus belajar dan mempelajari petunjuk Rasul SAW sunnah ini dengan baik. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas nasihatnya yang sangat bermanfaat. Ana izin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Semoga bisa terjawab pertanyaan. Saya beberapa waktu memikirkan hal ini, khawatir pernikahan saya tidak sah. Saya menikah di akhir tahun 2025. Jadi ketika mengurus berkas nikah, orang tua menceritakan kalau dulu ketika menikah sudah dalam posisi hamil 1 bulan. Kondisi ini tidak diketahui oleh keluarga besar maupun siapapun. Baru saya tahu ketika akan menikah. Kemudian pengurusan berkas menikah sudah saya buat binti ibu saya, karena setahu saya tidak dinisbatkan kepada bapak. Memang saat itu bingung bagaimana pelaksanaan akad
nanti jangan sampai membuka aib yang sudah orang tua jaga rapat. Tetapi pihak KUA menyebutkan menggunakan bapak kandung saja bintinya, dan yang menjadi wali nikah adalah bapak dengan alasan 6 bulan setelah akad baru saya lahir, jadi tidak menggunakan wali hakim. Kalau saya lahir kurang dari 6 bulan setelah akad baru pakai wali hakim. Saya manut dan tidak mencari tahu detail kenapa disarankan seperti ini. Karena jarak khitbah, pengurusan berkas, dan menikah 2 minggu, jadi tidak mencari informasi dan sibuk dengan persiapan lain. Saya pikir disarankan KUA, maka beliau-beliau yang lebih tahu jadi mengikuti. Tetapi akhir-akhir ini melihat video mengenai hamil di luar nikah dari ustadz-ustadz salaf, katanya nasab harus binti nama ibu. Padahal kemarin ketika saya menikah, yang jadi wali saya adalah bapak saya, bukan wali hakim. Saya jadi was-was dan akhir-akhir ini nggak pernah nyimak kajian karena bingung. Sudah saya datangi 3 KUA lain dan jawabannya sama. Karena lahir lebih dari 6 bulan, maka nasab nyambung ke bapak. Saya sudah buka beberapa tentang nasab, memang ada perbedaan, tetapi saya ragu dan bingung. Bagaimana hukumnya terkait hal ini? Was-was ini belum juga hilang. Mohon petunjuknya Ustadz, jazakallahu khairan. Siapa penanya namanya? Tidak disebutkan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara penanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita dan menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukannya, galau, gelisah, enggak nyaman. Ini kan problem hati ya. Tentu kegelisahan, galau, cemas, semua ini akan hilang dengan zikir, yaitu dengan belajar. Saudara penanya, permasalahan ini masalah anak di luar nikah. Anda bukan orang yang pertama dan bukan orang yang ke-10. Ini pertanyaan sangat sering sekali. Jadi Anda nggak usah galau. Ya. Permasalahan ini yaitu seorang anak yang lahir karena hubungan di luar nikah. Jadi yang dilihat itu bukan lahirnya Anda. Anda lahir setelah 6 bulan. Yang dilihat tentu oleh mereka selama ini Anda coba pelajari itu adalah hubungannya yang sebelum pernikahan. Itu yang mereka lihat. Ya, sebelum pernikahan terjadi perzinaan berarti. Nah, dari perzinaan itu si perempuan ini hamil. Setelah hamil baru dinikahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan pernikahan anak di luar nikah. Lalu yang menikah ini adalah laki-laki yang menghamili ibu Anda. Lalu bagaimana statusnya seperti yang Anda tanyakan? Di sini para ulama berbeda pandangan. Ya, para ulama berbeda pandangan. Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, bahwa anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Seperti yang selama ini Anda dengar. Tidak bisa dinasabkan. Kenapa? Karena mereka melihat perzinaan yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan anak ini boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Kenapa? Karena dia yang menghamilinya, sehingga dia menikahinya, dan dia boleh dinasabkan kepada dia. Jadi karena dia yang menghamilinya dan dinikahkan dan menikah dengan dia, dan juga berdalih kemaslahatan. Apa konsekuensi hukum? Bagi ulama yang mengatakan tidak boleh dinasabkan ke ayah biologis, berarti dia tidak bisa jadi wali. Gak boleh dia jadi wali. Kalau dipaksain gak sah pernikahannya.
Dan kalau si ayah biologis ini wafat, maka anak ini tidak dapat warisan. Nah, konsekuensi dari pendapat yang kedua, boleh dinasabkan. Berarti ayah biologis ini sudah jadi ayah seperti anak biasa. Kalau wafat, ya dapat warisan normal seperti biasa. Nah, setelah kita pernah duduk membahas masalah ini oleh para ustadz-ustadz kita yang doktor-doktor lintas ilmu syariah ya. Kita mempelajarinya cukup mendalam waktu itu. Akhirnya kita melihat bahwa tidak ada dalil pada masing-masing pandangan itu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis ya. Tidak ada. Mereka semua hanya berdalil dengan ta'lilat madhabiyah. Jadi mereka hanya berdalil istihad madhab. Akhirnya kita pun melihat dari sisi kemaslahatan. Coba bayangkan seperti kasus saudari kita ini. Ya. Kalau dia laki-laki mungkin akan selesai masalahnya sebetulnya. Karena gak akan ngaruh apa-apa karena di situ tidak ada wali bagi dia kan. Nah, coba bayangkan kalau itu perempuan. Anaknya ini bagaimana tekanannya bagi dia. Subhanallah jemaah. Luar biasa akan terjadi tekanan batin bagi dia. Karena dia menganggap selama sekian puluh tahun ya, dia menikah mungkin umur di atas 20. Berarti kan 20-an tahun dia menganggap bahwa ini adalah ayah saya, ibu saya. Tekanan luar biasa. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan warisan. Jadi berdalil dengan maslahah. Karena di antara dalil syar'i yang memang para ulama berbeda pandangan tentang masalah dalil al-maslahah ini. Ya karena memang tidak ada dalil yang bersifat sharih, jelas dan sahih dalam hal ini. Maka kita melihat memandang bahwa kemaslahatan ini lebih dominan untuk menjadi pijakan. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan saudara atau saudari ini bahwa pernikahan Anda sah dan Anda dinasabkan ke ayah Anda yang biologis ini sah, tidak ada apa-apa. Dan itu ayah Anda dan boleh dia jadi wali. Ini pandangan yang lain. Adapun yang Anda dengar, ya itulah perbedaan pandangan. Tapi kita memandang di sini itu adalah sah. Pernikahannya sah, nggak usah galau. Dan Anda menasabkan diri Anda kepada ini, ayah yang sekarang ya memang ayah Anda. Ya, dan kelak di kemudian hari beliau wafat, ya Anda akan dapat warisan dari dia. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Abu Rifa di Bandung. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz. Kami ditinggalkan waris dari ibu kandung yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami ada 6 bersaudara. 4 laki-laki, 2 perempuan. 3 saudara laki kami sudah meninggal dunia dan mempunyai anak. Bapak, kakek, dan nenek dari kedua orang tua kami semua sudah tidak ada. Meninggalkan harta 100 juta, ini hanya contoh. Jadi anak yang ada 1 lelaki, 2 perempuan. Pertanyaannya bagaimana hitung pembagiannya Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya dari Bandung ya. 7 bersaudara. 6 Ustaz. 6 ya. 6 bersaudara, 4 6 laki-laki. bersaudara. 4 laki-laki, 2 perempuan. Yap. Yang 4 ini 1 sudah wafat. 3 sudah wafat, sisa 1. 3 sudah wafat, Sisa 1. tinggal 1. Betul. Disebutkan nggak wafatnya kapan yang laki-laki ini? Tidak disebutkan. Waduh. Tidak dijelaskan. Ya, si penanya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Coba Anda jelaskan kapan si
saudara Anda 3 ini wafatnya kapan? Ya, kemudian tolong dijelaskan pula, ibu Anda wafat sudah lama, lalu suaminya wafatnya kapan? Jadi tolong dijelaskan pakai tahun, biar saya lebih tajam lagi. Ya, ibu Anda wafat tahun sekian. Kalau di tahun yang sama, berarti Anda sebutkan bulan. Ya, ibu saya wafat tahun sekian. Kalau berbarengan dengan ayah Anda di tahun sama, berarti sebutin bulan. Ini bulan ini, tahun ini bulan ini, tahun ini, gitu ya. Kemudian saudara Anda yang wafat 3, sebutkan masing-masing wafatnya kapan. Ya, kalau enggak, saya nggak bisa menjawab. Kalau saya jawab terlalu panjang saya menjawabnya nantinya. Nanti kasihan yang nulis pertanyaan ini panjang ya. Ya. Jadi silakan Anda tulis kembali pertanyaannya Anda kirim kembali ya. Mohon maaf. Barakallah. Waalaikumsalam barakallah. Baik, pemirsa Waisal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda melalui line telepon WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami menunggu pertanyaan Anda di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustadz dari Alfian di Kalimantan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, karena tidak dapat menyadarkan para saudara yang bersikeras untuk membagikan warisan orang tua dengan cara yang zalim, seorang laki-laki memutuskan untuk menyatakan berlepas diri dari warisan orang tuanya. Apakah tindakan ini diperbolehkan dalam Islam? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Intinya, saudaraku sekalian, pemirsa Wisal TV, Ar-Rahmah Channel, kewajiban kita ini apa sih? Kewajiban kita ini adalah menyampaikan dan menasehati. Ya, nasihati, sampaikan kepada saudara-saudara Anda. Kalau perlu Anda panggil seorang ustadz untuk duduk bersama mereka untuk berdiskusi. Kalau semua nasihat sudah Anda sampaikan, beberapa cara sudah Anda tempuh untuk nasihat, tapi mereka tetap melakukan sesuai dengan cara mereka, tidak sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka tinggal kewajiban kita adalah berdoa. Doakan. Ini adalah yang paling mulia. Doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada saudara-saudara Anda. Amin. Yang ketiga, kalau mereka membagi hak Anda dikasih hak Anda, walaupun tidak sesuai dengan perhitungan yang syar'i, terimalah karena memang itu hak Anda. Atau Anda memilih untuk tidak mau menerima, yaitu hak Anda sendiri. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mau menerima, ya tidak ada masalah. Itu hak Anda kok untuk menerimanya. Ya, barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kakak ana, suami dan istrinya belum lama ini meninggal dua-duanya. Mereka punya 2 anak laki-laki. Anak pertama belum menikah dan menderita autis, tidak bekerja. Dan anak kedua sudah menikah, punya anak 1. Ana dan keluarga besar dari bapak dan ibu berniat membantu dalam bagi harta waris orang tua mereka. Tetapi anak pertama karena autis tidak berpikir mengenai harta waris. Bahkan cenderung ingin ikut tinggal satu rumah dengan keluarga adiknya. Walaupun istri sang adik di dalam rapat keluarga menolak kehadiran kakak di keluarganya. Sang adik menyatakan bahwa dia ingin harta warisan itu adalah harta bersama antara dia dan kakaknya. Untuk itu, ketika saya dan keluarga besar mengajukan diri sebagai pendamping atau wali sang kakak, sang adik menolak. Pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan terkait harta waris dengan kondisi anak pertama yang autis? Bagaimana menyikapi keputusan sang adik bahwa harta waris itu adalah harta bersama, jadi tidak perlu dibagi? Apakah kami cukup membiarkan saja, tidak ikut campur?
Dengan catatan semua harta waris dalam bentuk cash di dalam penguasaan sang adik. Jadi kakak diberi jatah Rp50.000 setiap hari oleh sang adik. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, wa fiik barakallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Penanya, semoga Allah memberikan rahmatnya dan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Dalam hal ini ahli warisnya kan dua, dan dua-duanya laki-laki. Ini dua-duanya laki-laki, ini power semuanya ini. Kekuatan yang besar dalam warisan ya. Jadi kalau adiknya ngomong, ini harta warisan adalah harta bersama kami berdua. Benar, karena memang ini harta warisannya milik berdua. Tinggal dibelah dua aja itu hartanya. Dia benar omongannya, ini milik bersama, yaitu milik dia dan milik kakaknya. Kemudian karena kakaknya ini autis, tidak bisa memegang uang dan tidak bisa mengendalikan memegang uang lah istilahnya. Maka siapa walinya dia? Tentu walinya dia adalah adiknya, laki-laki juga. Jadi sekarang harta warisan dipegang oleh adik, lalu dia bilang dibagi dua, milik bersama. Benar. Kemudian haknya si kakaknya yang autis dipegang oleh adiknya. Benar. Sehari dikasih 50.000. Ya adiknya mungkin melihat itu yang bermaslahat. Coba kalau uang banyak diberikan ke kakaknya. Ya mungkin dibagi-bagi di jalan kali ya. Ya, dia kasih 50.000 bagi ke adiknya, adiknya mungkin melihat sisi kemaslahatan ya. Jadi jawaban saya, apa yang dilakukan sang adik itu sudah tepat. Ya, sudah tepat. Sudah biarkan si adik mengurusnya karena memang harta milik mereka berdua. Ya, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Zulfan Adian Jaya di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Izin bertanya. Saya mempunyai saudara laki-laki yang sudah meninggal di tanggal 28 Agustus 2022. Meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak ke-1 dan ke-3 adalah laki-laki, anak ke-2 dan ke-4 adalah perempuan. Saat saudara saya menikah, beliau masuk Kristen mengikuti istrinya. Kemudian lahir anak pertama dalam kondisi Kristen. Kemudian setelah anak pertama, mereka baru masuk Islam sampai saudara saya tersebut meninggal dunia. Dan mulai anak kedua dan seterusnya sudah lahir setelah orang tuanya Islam. Sebelum saudara saya meninggal, beliau menyatakan kepada istrinya dan diketahui anak kedua bahwa nanti harta dibagi jika orang tuanya sudah meninggal dengan pembagian yang sudah beliau tentukan bagiannya, modelnya seperti hibah. Setelah saudara saya tersebut meninggal, keluarganya sampai saat ini belum membagi harta karena pertengkaran khususnya anak ke-1 dan kedua disebabkan status anak ke-1. Sebagai informasi, anak ke-1 yang lahir secara Kristen sampai saat ini belum diberitahu oleh orang tuanya. Anak-anak yang lain sudah tahu kondisinya. Sampai saat ini anak ke-1 meminta agar pembagian harta dilakukan secara Islam. Namun anak kedua tidak setuju karena tahu kondisi anak ke-1 yang lahir secara Kristen. Pertanyaannya, 1. Apakah anak ke-1 dihukumi sebagai anak zina dalam hal pembagian waris karena lahir dalam kondisi Kristen? Sebagai catatan, kami kurang tahu persis apakah ibunya mulai mengandung anak ke-1 setelah menikah atau sebelum menikah. Dengan kondisi tersebut, apakah dengan masuk Islamnya mereka bisa merubah status anak ke-1 menjadi nasab ke bapaknya kembali dan berhak mendapat waris? Yang kedua, apakah hibah dari niat saudara saya tersebut batal karena dengan niat atau pesan ke istrinya ditambah anak kedua bahwa harta akan dibagi setelah orang tua meninggal? Ketiga, jika solusinya sekarang adalah waris, apakah sebaiknya anak pertama diberitahu statusnya sebagai anak lahir yang Kristen dan berefek tidak dapat waris? Sebagai catatan, mungkin setelah anak pertama diberitahu statusnya, bisa jadi ada mudarat lebih besar seperti perang keluarga, hubungan putus, psikologis anak pertama berubah, dan seterusnya. Catatan, anak pertama sudah berkeluarga. Pertanyaan yang keempat,
Untuk nomor 3, jika harus ada pemberitahuan ke anak pertama sebelum bagi waris, apakah metodenya dengan mengumpulkan semua anak-anaknya juga agar saling mengetahui atau cukup antara ibu dan anak pertama saja? Mohon nasihat Ustadz untuk solusi masalah ini. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah, detail banget Masya Allah ya. Luar biasa logika berpikirnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jika Anda ini menilai bahwa anak pertama itu lahir dalam kondisi kafir, lalu Anda menganggap dia bukan ahli waris karena lahirnya bukan Islam, saya malah akan berbalik logika berpikir. Kenapa kok yang Anda fokuskan itu pada adikmu, pada kakakmu nomor 1? Bukannya orang tua Anda juga dulunya kafir kok. Faham tidak? Jadi yang Anda perkarakan kan kakak Anda yang nomor 1 lahir katanya dalam kondisi kafir. Loh, ayahmu kan juga sama. Ibumu juga sama. Harusnya kalau pakai logika itu, Anda semua juga nggak dapat warisan. Antum paham? Ya kan? Jadi saudaraku sekalian, Anda jangan melihat masa lalu. Kalau Anda melihat masa lalu, akan ada berapa miliar manusia di dunia ini yang akan kena korban dengan pola pikir Anda. Terus gimana dong? Dia kan sudah masuk Islam. Orang tua Anda juga masuk Islam. Anaknya yang nomor 1 masuk Islam. Nggak boleh Anda melihat dari sisi lahirnya. Ada berapa miliar di dunia seperti itu. Ya. Yang Anda lihat sekarang dia sudah Islam. Sebagaimana Anda ngelihat orang tua Anda kan Islam. Kenapa Anda Anda perkarakan? Jadi pola berpikir Anda salah. Saudara Anda nomor 1 ini Muslim. Dia sudah masuk Islam. Masalah dia lahir dalam kondisi kafir itu dulu dan sekarang sudah masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As, Khalid bin Walid ketika beliau pertama masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus yang lalu. Islam menghapus yang lalu. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, yang dulu-dulu sudah kehapus, selesai. Jangan usah diperkarakan. Orang tua Anda gak Anda perkarakan. Berarti kakakmu juga gak usah diperkarakan. Dan ini dalil syar'inya. Ya, tidak usah Anda perkarakan. Jadi kesimpulannya, kakak Anda yang nomor 1 adalah ahli waris yang sah karena dia Muslim. Tulen sekarang, ya, Muslim tulen. Jadi bagi warisannya kepada dia. Oke, berarti tinggal masalah yang kedua, hibah yang disampaikan oleh ayah Anda di masa hidupnya. Dia bagi ini. Yang disampaikan oleh ayah Anda itu bukan hibah, itu namanya wasiat. Kalau hibah itu ada serah terima. Ya, saya menghibahkan motor kepada al-akh mama. Ya, anak kasih motor ente. Ya kan? Apalagi dia baru kawin ini jamaah. Ini baru nikah kemarin ini. Baru nikah kemarin kan harusnya nongkrong di kamar pengantin. Masya Allah nih nemenin saya ini jadi host. Masya Allah kan kita doain dulu kan. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sekarang semua pemirsa nonton ini doain ente gitu kan. Nggak tahu tangannya udah lembut apa masih kasar gitu kan jamaah ya.
umpamanya si fulan ngasih hadiah buat dia motor umpamanya. Berarti apa? Berarti sekarang saya serahkan ini BPKB-nya, ini motornya. Kan gitu kan? Nah, itu namanya hibah. Tapi kalau saya bilang begini, ana mau kasih ente motor, tapi nanti kalau ana sudah meninggal. Apa namanya? Wasiat. Nah, ini wasiat. Nikahnya sekarang nanti suruh kawin lagi berarti dia dong. Ya. Jadi begitulah pemirsa Wisal dan channel Ar-Rahmah. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah Anda di sini bagi-bagi dalam bentuk hibah itu adalah wasiat. Ya, karena wasiat itu apa? Pesan seseorang semasa hidup untuk dibagikan hartanya kepada orang-orang yang dia tunjuk setelah dia wafat. Kan gitu namanya wasiat, pengertian deskripsi wasiat. Nah, sekarang apa hukumnya wasiat? Wasiat kepada ahli waris, kan dia mewasiatkan untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu wasiat ini semuanya gugur dan tidak boleh dilaksanakan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis sahih. Ini hadis sahih, hadis Muslim. La wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Sudah selesai, close, ditutup semuanya. Berarti yang dilakukan oleh ayah Anda gugur secara hukum syar'i. Gugur semua. Berarti kalau gugur dihitung waris. Nah, tadi dia bilang ayah ibunya masih hidup. Ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya meninggal. Nah. Ibunya masih ada. Ibu masih ada. Nah, bagaimana cara ngitungnya nih? Saya kasih hitungan Anda. Berarti kan ada istri. Sebentar. Berarti kan ada istri. Ya, ini tulisannya berantakan ini. Malu ah. Sama pengantin baru nih malu kitanya. Istri. Kemudian 2 anak laki. Ntar ibunya dulu deh. Ibu hidup kan. Ya, ibu. Kemudian 2 anak laki ya. Terus 2 anak perempuan. Nah, ini harus dihitung secara waris. Gimana? Istrinya 1/8, ibunya 1/6, sisanya buat 2 anak-anaknya semua. 8 sama 6 berapa? 24. Kelamaan nanti. Ini 1/8-nya 3, 1/4-nya, 1/6-nya 4. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 17. Ya kan? Sisa 17. Anak laki masing-masing berapa? 2 jadi 4. Jadi bagiannya 17 dibagi 6. Nanti anak laki masing dapat 2 ya. Anda bagi sesuai perhitungan waris seperti ini. Ya, termasuk siapa? Termasuk yang 2 ini adalah anak yang pertama. Ya, termasuk anak yang pertama. Termasuk anak yang pertama karena dia muslim seperti yang lainnya dan seperti ayah Anda pula muslim, seperti ibu Anda juga muslimah. Jadi dibagi seperti Anda juga semuanya muslim. Ya, dibagi. Adapun hibahnya atau itu wasiat itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam syariat. Jadi kesimpulannya dibagi waris seperti skema ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pemirsa Wisal TV. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita melalui telepon. Nah, dari Rizky di Jakarta. Assalamualaikum Pak Rizky. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Pak. Ya, langsung aja izin bertanya mengenai waris nih Ustaz. Jadi Anda ceritakan dulu dari awal
Jadi bapak Ana tuh punya 3 istri. Nah, istri pertama sudah meninggal. Nah, istri kedua kebetulan ibu Ana. Istri ketiga cerai hidup. Nah, bapak Ana juga udah meninggal. Jadi istri pertama meninggal, istri pertama meninggal. Nah, baru bapak Ana meninggal. Nah, setelah bapak Ana meninggal, ibu Ana itu nikah lagi sampai sekarang. Nah, tapi yang istri ketiga ini udah cerai waktu bapak Ana masih hidup gitu. Dan istri pertama itu ada 8 anak. Istri kedua itu ada 5 anak, istri ketiga itu ada 2 anak laki-laki. Sebentar Nah, Pak Rizky. Anak dari istri pertama punya anak berapa? punya 8. Wow. 8, laki berapa, perempuan berapa? Lakinya ada 5, perempuannya 3. Oke, dari yang kedua? Yang kedua itu ibu Ana, lakinya 3, perempuannya 2. 6 ya. Iya. Terus dari yang ketiga? Lakinya 3, perempuannya 2. Yang istri kedua. Ya. Yang istri ketiga ini laki-lakinya aja 2. Oh, laki doang yang dari yang kedua. Yang ketiga, iya, Ustaz. Oh, yang ketiga, lakinya maaf. Yang ketiga laki berapa? 2. 2 laki. Oke. Nah, jadi kan rumah, jadi istri ayah Ana tuh meninggalkan 3 rumah sebenarnya, Ustaz. Oke. Nah, rumah yang pertama itu suaranya agak ini, maaf, agak gitu ya. Ya, lanjut. Halo. Ya, Aman, silakan aman. lanjut. Ya. Jadi rumah yang pertama itu sampai saat ini ditinggali oleh anak-anaknya yang istri pertama. Nah, rumah yang kedua itu ditinggalin sampai sekarang sama ibu Ana dan suaminya yang baru, dan ada adik Ana gitu. Nah, rumah yang ketiga ini udah dijual sama istri yang pertama, sama istri yang ketiga ini, tapi sebelum pas cerai itu udah dijual duluan gitu. Tapi udah nikah lagi dia sekarang ini gitu. Nah, pertanyaannya Waktu dijual, untuk waris. sebentar, Ya, Pak Rizky. Jual saat ya. Waktu dijual rumah yang ketiga, ayah Anda masih hidup? Masih hidup. Oke. Terus? Masih hidup, tapi ditinggal kayak cerai, tapi langsung pindah ke Jawa, Ustaz. Oke, ya. Tapi kami sebagai anak-anak itu masih tetap komunikasi sih semuanya. Oke, Pertanyaannya kan ibu Ana kan ini kan sudah nikah lagi nih, apakah masih dapat warisan karena kan rumahnya ini beda-beda. Dari rumah yang pertama ini emang agak besar nilainya. Rumah yang kedua ini sebenarnya bukan 100% punya ayah Ana dulunya gitu. Ini 50-50 lah kebetulan waktu itu. Nah, untuk pembagian warisnya ini gimana, apakah ibu Ana yang udah nikah ini masih dapat waris? Karena sampai saat ini belum laku juga, maksudnya belum bisa dijual untuk dibagi-bagikan warisan meskipun coba gitu, sampai anak-anak juga ada yang meninggal juga dari pertama ini. Itu gimana, Ustaz? Itu sertifikat atas nama siapa? Yang pertama, yang kedua? Sertifikat pertama itu atas nama ayah Ana. Oh, yang pertama atas nama ayah. Yang kedua itu atas nama ibu Ana. Tapi uangnya ada 2 modal. Nah, yang kedua itu uangnya ada 2 modal. Awalnya ayah Ana beli tanah, tapi yang bangun itu kena. Yang bangun ibu Anda? Kakak. Oh, kakak. Iya, kakak waktu itu sih kalau nggak salah dengar itu dihadiahkan buat orang tua, buat ibu kalau nggak salah. Oke, pertanyaan Anda, apakah ibu Anda yang sekarang yang sudah menikah lagi
itu berhak atas warisan atau tidak, kan gitu kan? Ya, betul. Jawabannya tetap berhak, Mas. Tetap berhak ya dari Iya. semua harta yang ditinggalkan oleh ayahnya ya. Tetap karena kematian itu bukan cerai, Mas. Baik. Ya, kematian itu bukan cerai. Jadi ibu Anda tetap berhak dapat warisan walaupun dia sudah menikah lagi. Ya. Oke. Terus untuk anak-anaknya ini Ustadz yang dari ketiga istrinya ini yang udah cerai hidup semuanya juga akan tetap mendapatkan Semua. hak yang sesuai dengan syariat kan? Semuanya, iya ada 8, ini 6, kemudian ditambah 2 berarti 16. Semua anaknya 16 berhak atas warisan dari ayah Anda berupa rumah yang pertama, kemudian tanah dari rumah ini yang kedua ini tanah. Semuanya 16 anak ini berhak atas itu. Oke. Lalu karena kakak dari bapak anak ini yang istri pertama ini kan ada yang meninggal udah 2 orang. Nah itu kan menyisakan istrinya dan istri udah menikah lagi nih. Kakak sama? Anaknya. Nah itu lari ke anaknya tuh gimana Ustaz? Sebentar. Saudara Anda ada yang meninggal gitu kan maksudnya? Betul. Meninggalnya lebih dulu siapa? Lebih dulu ayah Anda atau saudara Anda ini? Lebih dulu ayah. Lebih dulu ayah, tetap dia dapat lah. Dia tetap dianggap hidup. Tetap dianggap hidup. Lalu nanti ke pembagian itu lewat ke anak istrinya Ya atau enggak ada. anaknya aja? Iya pastilah, masa Anda datang ke kuburan nih, Mas. Enggak, maksudnya sekarang kan istrinya kan udah nikah dengan laki-laki. Sama statusnya. Sama statusnya dengan ibu Anda. Apakah sudah berhak diberikan ke anaknya karena udah balik juga anaknya maksudnya? Mas, Gitu, atau Mas ke ibu Rizal, atau apa ya? Mas Rizky, statusnya kan sama dengan ibu Anda yang menikah lagi. Oke. Oh, baik Ustaz. Iya kan, kenapa dipermasalahin? Jadi nggak usah mempermasalahkan turunannya dia. Anda nggak perlu melihat istrinya, nggak perlu melihat anaknya, karena yang dilihat itu saudara Anda, karena dia hidup, ya, baik. karena beliau hidup di masa ayah Anda wafat. Masya Allah ya, baik Ustaz. Ya kan, karena beliau rahimahullah hidup di masa ayah Anda wafat. Jadi kalau sekarang warisan mau dibagi, ya dia dianggap hidup, dikasih haknya utuh. Lalu haknya udah kasih aja ke ahli warisnya. Kecuali Anda mau membantu ngitung lah baru. Kalau Anda nggak mau ngitung bantuin, ya udah kasih aja ke keluarganya, selesai. Anda berlepas. Baik. Iya. Nah, ada lagi sih sebenarnya Ustadz. Ya. Kan qadarullah rumah semuanya ini kan pada saat ini kan memang susah untuk jual rumah Ustadz. Entah apa gitu penyebab, karena kan dari istri yang pertama ini, rumah yang pertama ini yang apa namanya yang mengelola terkait penjualan rumahnya itu dari anak-anak samanya gitu, maksud dari anak-anak istri pertama. Nah itu sampai sekarang belum terjual gitu, dan kelihatannya tuh agak sulit gitu, sampai beberapa yang kakak saya juga ada yang meninggal gitu. Nah jadi ini baiknya gimana ya Ustaz ya? Apa menunggu saja terus sampai benar laku atau gimana Ustaz ya? Ya kalau melihat kondisi saudara Anda yang banyak ini 16 begini Mas, ya mau nggak mau harus nunggu laku. Masalah siapa yang beli kan bebas. Mas Rizky kok Rizal, Mas Rizky yang mau beli juga boleh gitu kan. Anda yang mau beli atau saudara Anda yang lain yang mau beli, atau patungan 2 orang, patungan 3 orang yang mau beli. Kalau nunggu orang lain beli mungkin susah, ya dibeli aja oleh saudara-saudara sendiri gitu. Kalau dari pihak istri pertama, anak-anaknya itu bersikeras nggak mau membagikan atas apa yang dia tinggali sekarang dijual, nah apa kita dari anak-anak yang lain itu diem aja? Karena kan kita notabene anak yang muda gitu, maksudnya Ustadz, anak-anak yang apakah memang kita harus tetap menuntut hak kita? Itu baiknya gimana Pak? Baiknya diobrolin baik-baik, duduk sama-sama,
sambil makan siang, ngobrol santai, diobrolin. Apa dasarnya mereka menolak? Karena rumah ini kan atas nama ayah, bukan atas nama istri yang pertama, bukan. Gitu. Obrolin Oke, baik-baik. Ini atas nama ayah. Mungkin ada faktor yang kedua. Faktor kedua apa? Mungkin mereka takut kalau mereka nggak kebagian karena dianggap ibu mereka wafat, gitu loh. Ibu mereka wafat lebih dulu, mungkin ada persepsi seperti itu, gitu kan? Atau mungkin ada persepsi, ada anggapan yang ketiga bahwa rumah ini haknya mereka. Nah, di situ didudukkan bahwa ini rumah atas nama ayah kalian. Selama atas nama ayah, berarti semua anaknya yang 16 ini berhak atas warisan itu. Gitu, dudukkan, sampaikan baik-baik secara ngobrol begitu. Jadi nggak ada bedanya. Iya. Oke, baik Ustadz. Ya karena kalau dipikir-pikir lagi kan ibu saya masih ada, jadi kayak ada, masya Allah, kayak pikiran jahat gitu, apa nunggu ibu saya meninggal dulu baru Enggak. Itu kan obrolan di grup WA. Kalau Anda ngobrol di grup WA ya jadinya begitu. Ya, coba Anda ngobrol di rumah sambil makan siang ada nasi uduk begitu kan lain cerita, Mas Rizky kan. Baik Ustaz. Ngobrol, Ustaz. Ada kopi, baik, ya Ustaz. kan. Ada baristanya di situ yang ngaduk-ngaduk kopi, iya kan. Ya, ada gorengan. Nah, kan akan ada kenyamanan sambil ngopi gitu kan. Tapi kalau ngobrol di grup WA, ya semua punya persepsi nanti setan yuwaswisu fi sudurin nas gitu kan. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Rizky. Semoga nanti ke depannya dipermudah Allah dan ada jalan keluar untuk semua Ustaz. Amin. Allahumma amin. Oke, barakallahu fikum Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Tanpa terasa mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah membersamai kami pada acara hari ini. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan oleh masyarakat. Semoga Ustadz dijaga dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara kami sampai selesai. Jazakumullahu khairan. Kita tutup pertemuan kali ini dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.